Selamat datang di Explore Cryptopedia. Kali ini kita akan berdiskusi tentang sebuah berita yang menarik. Mari kita saksikan informasi selanjutnya. Sebelum lebih jauh kita berbicara tentang informasi hari ini, jangan lupa untuk selalu like, comment, and subscribe, dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya. Oke? Mari kita ke informasi selanjutnya. Sekarang lagi banyak informasi yang beredar mengenai ETF Bitcoin. Sebenarnya apa sih ETF Bitcoin itu? Sampai banyak orang yang membahas hal itu. Dan apa juga pengaruhnya untuk Bitcoin? Apa juga pengaruhnya untuk industri kripto? Banyak peluang yang muncul terkait dengan ETF Bitcoin itu sendiri. Untuk itu, bagaimana untuk kejelasannya? Kita coba jabarkan satu persatu apa itu manfaat ETF Bitcoin di masa depan. Hal yang perlu kita perhatikan sebelum kita lebih jauh mengenal ETF Bitcoin adalah kita harus paham dulu apa sebenarnya Bitcoin itu sendiri. Apa itu tujuan dari ETF itu sendiri dan siapa yang menggerakkan ETF itu sendiri. Pertama, kita akan coba jelaskan apa efektivitas dari ETF Bitcoin sendiri. ETF Bitcoin sendiri akan membuat stimulus untuk semua industri kripto semakin berkembang pesat dikarenakan adanya badan usaha legal yang akan memberikan izin untuk legalitas terhadap Bitcoin itu sendiri. Jadi, jika kita melihat aspek yang ada, keterkaitan ETF Bitcoin itu sendiri berasal dari Bitcoin itu sendiri, dari SEC, dan dari ETF Bitcoin itu sendiri. Sebelum kita masuk lebih jauh tentang ETF Bitcoin, ada baiknya kita mulai mengenal terlebih dahulu apa itu Bitcoin. Bitcoin adalah mata uang online yang terdesentralisasi pertama dan paling banyak digunakan dengan kapitalisasi pasar tertinggi. Tujuannya adalah untuk menyediakan sistem pembayaran peer-to-peer tanpa membutuhkan pihak ketiga. Hal yang luar biasanya dari Bitcoin itu sendiri adalah jumlah pasokan dari Bitcoin sendiri itu hanya maksimal 21 juta koin yang dengan cara menggalinya dengan cara mining. Sebelum masuk lebih jauh tentang Bitcoin, kita juga harus mengenal teknologinya sendiri. Teknologi yang diadopsi oleh Bitcoin adalah teknologi blockchain. Teknologi blockchain adalah mekanisme basis data lanjutan yang memungkinkan berbagi informasi secara transparan dalam jaringan bisnis. Basis data blockchain menyimpan data dalam blok yang dihubungkan bersama dalam sebuah rantai. Setelah kita tahu sedikit informasi tentang Bitcoin, sekarang kita harus lebih paham lagi tentang SEC. Apa sih sebenarnya SEC itu? SEC adalah Securities and Exchange Commission. Jadi, dalam artian SEC itu adalah lembaga independen pemerintah federal Amerika Serikat yang bertanggung jawab untuk melindungi investor dan mempertahankan fungsi pasar saham yang adil dan teratur. Sebenarnya prinsip dasar dari SEC adalah bertugas untuk mengawasi segala bentuk kegiatan tentang saham dan investasi yang berjalan dengan baik agar melindungi investor dari tindakan kecurangan yang menyebabkan kerugian untuk investor dan pelaku bisnis lain. Adapun konsen dari SEC adalah untuk melindungi investor dari penipuan dan menanamkan kepercayaan investor di pasar keuangan. Hal yang menarik yang lain adalah SEC mempunyai power yang kuat. Dalam artian, SEC mampu menafsirkan dan menegakkan undang-undang sekuritas, menerbitkan peraturan dan regulasi baru, dan memberikan pengawasan kepada lembaga sekuritas. Mereka juga mampu memberhentikan direktur atau pimpinan teratas sebuah perusahaan yang bergerak di bidang keuangan jika terbukti bersalah. Adapun yang lain, mereka bertanggung jawab memantau dan memeriksa sistem finance secara detail untuk menghindari kecurangan terhadap konsumen. Hal yang luar biasa yang lain adalah tindakan final yang menjadi penentu untuk perkembangan industri keuangan.
Dengan besarnya power dari SEC, segala pengumuman dan keputusan dari SEC akan mampu membuat sebuah industri keuangan menjadi volatile. Karena segala hasil yang diberikan akan menentukan legalitas dari perusahaan tersebut. Jadi, setelah seputar SEC, kita akan masuk lebih dalam tentang ETF Bitcoin. ETF Bitcoin adalah sarana investasi yang memungkinkan investor untuk mengetahui pergerakan harga Bitcoin di akun pialang reguler mereka dengan menitipkan dananya kepada manajer investasi. Harapan ETF Bitcoin adalah dengan disetujunya ETF Bitcoin diharapkan kripto dapat diterima secara legal di seluruh dunia. Jadi, pada saat keputusan pada tanggal 10 Januari kemarin, orang yang paling berpengaruh saat ini di SEC, Gary Gensler selaku ketua komisi SEC telah mengumumkan ETF Bitcoin-nya secara legal pada tanggal 10 Januari 2024. Adapun statement itu sudah dicanangkan dan disampaikan dalam informasi resmi dari SEC sendiri. Jika kita melihat perkembangan ETF Bitcoin pada tahun 2023, ada beberapa company yang berusaha mengajukan SEC Bitcoin. Adapun seperti ARK N20 Share, BlackRock, dan banyak lagi. Jadi sebenarnya bagaimana sih cara kerja ETF Bitcoin itu sendiri? ETF Bitcoin menyimpan Bitcoin dengan aman di brankas digital yang aman, yang dikelola oleh kustodian terdaftar. Tujuan dari ETF Bitcoin ini adalah semacam untuk mencerminkan harga Bitcoin di pasar kripto. Untuk memulai, ETF membeli Bitcoin dari pemegang lain atau melalui pertukaran kripto resmi. Jika kita melihat dari setelah launching dari ETF Bitcoin, sebenarnya bagaimana sih potensi dari Bitcoin itu sendiri? Di luar dari dugaan, setelah informasi legalitas dari ETF Bitcoin, nilai Bitcoin bukan terbang ke atas, tapi malah cenderung turun ke bawah. Hal apa yang menjadi pemicu hal tersebut? Banyak faktor yang muncul yang menyebabkan ETF Bitcoin itu merubah paradigma orang yang menganggap setelah launching akan terbang naik. Tetapi kenyataannya yang terjadi saat ini malah cenderung turun. Kita bisa menjelaskan satu persatu mengenai apa saja penyebab Bitcoin itu turun setelah terjadinya ETF Bitcoin. Kita bisa melihat Grayscale, jadi sebagai salah satu pemegang Bitcoin terbesar di dunia, mereka melakukan transaksi yang mana menyebabkan harga itu turun. Jadi Grayscale sendiri itu melakukan penjualan Bitcoin itu dan menyerahkan ke industri yang lain. Jadi pada dasarnya Grayscale itu bukan menjual, tapi memindah tangankan dari satu pihak ke pihak yang lain. Dan karena itu harga Bitcoin itu sempat mengalami perubahan dan kejatuhan yang sedikit terasa. Tapi jangan khawatir guys, karena tahun 2024 adalah tahun emas untuk Bitcoin. Kenapa kita bicara tahun emas? Karena seperti yang terjadi sebelumnya, jika ETF Bitcoin sudah di-approve atau disetujui, seperti contoh untuk kasus emas waktu itu, terjadi lonjakan yang cukup signifikan. Emas sendiri bisa terbang sampai lebih dari 300% setelah ETF dari emas itu disetujui. Jadi salah satu pemicunya adalah ETF itu akan bisa membuat Bitcoin itu terbang, tinggal kita tunggu waktu saja. Dan hal yang menarik yang lain adalah jangan lupakan bahwa halving itu akan terjadi tahun ini. Kita tinggal menunggu waktu saja untuk masa halving dari Bitcoin itu akan kita temui. Jadi banyak faktor yang bisa menentukan bahwa Bitcoin itu akan terbang nantinya. Seperti yang kalian tahu,
ETF itu akan menunjang untuk Bitcoin terbang. Di samping itu, ada yang lain seperti hitung mundur untuk halving, dan juga semakin banyaknya industri kripto yang beralih ke sebuah sistem yang dikatakan RWA. Apa sih sebenarnya RWA itu? RWA itu adalah semacam konsep seperti real world asset. Jadi tujuannya adalah kripto nanti akan diadopsikan untuk segala industri yang ada di dunia nyata. Jadi, apa kalian masih ragu tentang Bitcoin? Karena sudah banyak bukti yang mengatakan bahwa Bitcoin itu nantinya akan diadopsi secara massal. Jika nanti sebuah perusahaan-perusahaan besar sudah mengacu blockchain, nantinya kita tinggal menunggu waktu saja untuk sebuah industri Bitcoin, sebuah industri kripto itu akan diterima masyarakat. Oke? Jadi, mari kita terus dukung Bitcoin dan kita dukung terus kripto agar bisa diterima oleh masyarakat dan bisa digunakan secara massal. Ciao, terima kasih semuanya.